Silakan kata penutup dari Profesor Kudori. Terima kasih banyak Bang Karni. Kebetulan apa yang diminta oleh Bang Effendi Ghazali itu sudah dalam rencana ya. Kita ingin melakukan riset-riset yang membantu kita semua ya, termasuk pengambil kebijakan untuk bisa ya katakanlah mengambil solusi atau intervensi yang tepat terhadap situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, kalau soal rem kompromi mungkin supaya tidak berpretensi mewakili siapa-siapa dan jadi salah, ya saya menceritakan perasaan saya sendiri saja waktu mendengarkan pengumuman dari Pak Anies Baswedan. Terus terang memang saya kaget juga ya, PSBB lagi nih. Dan memang walaupun tidak ada terminologi PSBB total, kalau tidak salah kata-katanya itu PSBB seperti di awal gitu ya. Jadi PSBB awal. Nah itu sebetulnya benar, itu PSBB awal bukan PSBB total. Ya, PSBB awal memang bayangan saya seperti PSBB pada pada April dan Juni tahun 2020 ini. Sehingga terus terang saya waktu itu ada rencana dengan keluarga jalan ke salah satu kota, keluar Jakarta, dan kami langsung menarik rem mendadak juga, rem darurat, batal. Ya, karena takut kami keluar, kebetulan rencana pulangnya hari Senin, nanti takut nggak bisa pulang. Karena memori pada saat itu Bang Karni bahwa keluar masuk Jakarta itu harus ada SIKM, begitu. Jadi kalau saya nggak jadi keluar kotanya itu karena rem darurat, ya agak beda dengan Bang Geis, ya karena dipanggil atau ditelepon oleh Bang Karni, nggak jadi ke Pulau Bidadari. Tapi saya usul kalau nanti kita jalan bareng-bareng, ya Pulau Seribu jangan Pulau Bidadari, Pulau Air saja. Satu lebih dekat, dua di sana bisa mancing. Itu dia. Gitu. Jadi kita nanti punya PR tanggal mancing. Mumpung belum ada SIKM. Ya. Walaupun Pulau Seribu juga masih wilayah DKI, jadi sebetulnya aman saja gitu. Jadi saya memang terus terang terkejut, tapi kalau saya terkejutnya cuman nggak jadi pergi keluar kota Bang, mungkin hotel yang saya pesan akhirnya nggak jadi dapat tamu begitu. Saya nggak tahu persis berapa kerugian hotel tersebut karena kemudian uangnya ditarik lagi karena yang memesan adalah sekretaris saya. Dan saya tidak tahu berapa orang seperti saya yang tidak jadi melakukan kegiatan gara-gara rem darurat begitu. Tapi begini, sebetulnya kalau kita bicara pandemi ya, tidak ada orang yang bisa mengatakan dia betul-betul siap. Mau dia pemerintah pusat, mau dia pemerintah daerah, ya karena memang ini presiden yang baru sama sekali, belum pernah dialami. Jadi baik itu Indonesia maupun negara manapun yang katanya superpower, sebetulnya berangkat dari titik yang sama, masing-masing mencari jalannya sendiri dan jalan selamatnya sendiri. Beberapa negara mungkin punya pengalaman agak sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya barangkali seperti Taiwan, kemudian Cina sendiri karena pernah mengalami masalah dengan flu burung ya. Jadi mereka sudah pernah mengalami wabah walaupun dalam skala dan dengan tingkat penularan yang tidak setinggi ini sehingga akhirnya ya mungkin mereka lebih siap secara kelembagaan maupun lebih siap secara medis berhadapan dengan situasi seperti ini. Cuman memang kalau saya boleh kasih catatan ya, tadi menyambung dari Bang Geis, pengumuman dari Pak Anies itu kalau saya lihat ini sekaligus mengkonfirmasi, betul ya judulnya paparan gubernur ya, depannya perkembangan situasi wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Kemudian ada data bahwa sempat melandai di PSBB awal, tren kasus aktif Jakarta kini kembali meningkat. Ya. Jadi kalau dari tadi ada kebingungan atau selama ini ada kebingungan, terminologi asli yang dipakai oleh Pak Anies itu apa? Itu bukan total, tetapi awal. Ya, PSBB awal. Kemudian ada angka-angka, lalu kemudian ada tadi yang disebut oleh Bang Geis, proporsi kematian rendah tapi jumlah absolutnya terus meningkat. Pemakaman dengan protokol harian COVID juga meningkat Bang. Kemudian ada kalimat bila tidak ada rem darurat tanggal 17 September tempat tidur isolasi di Jakarta akan penuh.
Jadi Bang Effendi nggak salah kalau menyebut rem darurat. Jadi memang ada kalimat ini. Kemudian kita harus tarik rem darurat dari sekarang, PSBB diberlakukan kembali. Ya. Dan kemudian pada halaman terakhir, pemerintah jalankan 3T, masyarakat jalankan 3M. Kita tuntaskan bersama. Poin saya adalah begini, alangkah baiknya apabila ya pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat kalau membuat pengumuman mengenai COVID itu dibalik nih laporannya Bang Karni. Ya. Dibalik laporannya, bukan angka kematiannya dulu dan seterusnya, tetapi justru laporan tentang 3T dan 3M. Karena sesungguhnya di antara semua kebingungan yang terjadi selama ini berkaitan dengan kasus COVID, Bang, sebetulnya sudah mulai tercapai sebuah konsensus ya, dan saya bisa katakan ini global, bahwa cara berhadapan dengan pandemi ini adalah dengan menurunkan kurva, dan menurunkan kurva itu strateginya adalah dengan tindakan preventif, ya, bukan kuratif. Kata istilah seorang teman, ya, tolong Pak Dokter saya dikoreksi kalau salah. Kita tidak mungkin menang melawan pandemi ini kalau pendekatannya kuratif. Pertama, tingkat kecepatan pandemi itu luar biasa. Yang kedua, memang fasilitas kesehatan kita terbatas, apalagi jumlah dokter kita. Tadi sudah dibahas, jangankan ada pandemi, kagak ada pandemi aja gitu ya. Ini kan bukan pengumuman PSBB jadi boleh gaya begini ya. Kita masih kekurangan gitu loh. Nah, mohon maaf ya. Disinilah sebetulnya kita belum cukup konsisten. Pemerintah pusat Bang Karni tidak cukup konsisten. Karena sampai hari ini Pak Dokter ya, kalau tidak salah, testing Indonesia itu angkanya baru 1/3 dari standar WHO. Yang 1000 tes per 1 juta penduduk per minggu, begitu ya? Gitu. Jadi baru 1/3-nya. Nah, memang pemerintah DKI Jakarta prestasinya luar biasa soal testing ini. Karena sudah sampai di level 4 kali lipat, bahkan kalau tidak salah 5 kali lipat dari testingnya WHO. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini kan 3T. Jadi yang disebut tolong jangan cuman T nomor 1 saja. Ya. T2, T3-nya juga harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Iya, itulah dia. Ya. Itu poin saya. Saya akan sampai ke sana nanti, Bar. Sabar, Bang, sabar. Ya. Saya bukan PSI, aman, Abang, jangan takut ya. Jadi sekarang ya, rasio tracing kita itu berapa? Ya. Tolong angkanya juga ditampilkan. Apakah sudah sesuai standar WHO atau belum? Begitu. Sepengetahuan saya, ya saya nggak tahu tuh kenapa angka 6 itu jadi muncul ya. Pak William ya, dari mana angka 6 itu? Kebijakan siapa itu? Dan kenapa Anda menyebut angka 30? Boleh dibantu jawab? Ya, kenapa Anda merekomendasikan angka 30? Iya, tes. Menurut kami angkanya memang sesuai dengan yang penting adalah di atas standar WHO. Ya. Itu bagus, DKI Jakarta sudah mencapai itu. Kita sekarang di angka 6 ya. Per kasus. Ya. Tapi kami dari hitung-hitungan dari fraksi PSI ya. Melihat bahwa kalau misalnya dinaikkan kontak tracingnya misalnya di angka 25 sampai 30 itu bagus. Mungkin nanti pembahasan lebih lanjut. Angka 30 itu yang menghitung fraksi atau siapa? Boleh tahu? Ya kami datanya kami hitung dari tenaga ahli kami dan kami menyimpulkan 30. Nanti baik. Bang Kodari saya siapkan datanya. Oke, terima kasih. Siap. Ya, karena yang saya pahami, yang namanya lacak itu ya, terjemahan dari tracing itu ada 2 kategori Bang Karni. Pertama, tracing atau lacak kontak erat, dan lacak yang berikutnya adalah lacak semua atau lacak total. Nah, kalau kita bicara
lacak erat dan lacak semua ini kan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Yang temannya banyak, hobinya nongkrong seperti Bang Effendi Ghazali tentu lacak totalnya banyak sekali gitu loh. Ya, tapi yang nggak hobi nongkrong ya seperti Bang Bestari gitu ya, walaupun saya nggak yakin dia nggak hobi nongkrong begitu, tapi ilustrasi saja gitu ya. Itu mungkin ya lacak umumnya atau lacak totalnya itu kecil gitu loh. Nah, jadi lacak ini juga harus ditampilkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah soal treatment atau T yang nomor 3 gitu. Orang terinfeksi COVID itu Bang ada beberapa kategori. Pertama OTG, 2 ringan. Nah, itu tindakannya isolasi. Betul ya Pak Nazar ya? Pak Dokter ya? Isolasi. Kemudian ada yang sedang, itu dirawat. Kalau yang berat itu kemudian yang masuk ICU segala macam itu. Nah, harapan saya ya, semua fasilitas ini disiapkan jauh-jauh hari, jangan mepet ya, dan diumumkan kepada masyarakat begitu loh. Mohon maaf ya, memimpin provinsi sebesar DKI Jakarta ya, dan dengan tingkat pengaruh yang begitu besar, itu kan tidak sama dengan supir Metro Mini. Ya, kalau supir Metro Mini dia tahu rutenya Bang. Cuman dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan matanya gitu. Ya, dia ngebut lalu kemudian tiba-tiba ada mobil di depannya, dia ngerem. Gitu. Menjadi pemimpin di DKI Jakarta itu hemat saya lebih mirip dengan pilot pesawat terbang atau ya kapten kapal besar gitu. Nah, pilot pesawat terbang itu sebelum dia pergi, dia akan melengkapi diri dengan yang namanya flight plan gitu. Sudah dapat perakiraan cuaca begitu kan, lalu sudah tahu akan ada gunung dan seterusnya begitu. Nah, semua itu sudah diantisipasi semenjak awal gitu. Jadi seharusnya atau idealnya ya, bukan hanya DKI Jakarta loh ya, tapi juga seluruh pemerintah daerah dan Republik Indonesia itu punya trajektori mengenai kapasitas isolasi dan kapasitas treatment yang dimiliki. Dan harus dijaga agar bagaimana kapasitas itu jangan sampai mepet. Mepet itu setingkat di atas mepet. Mepet, pakai F, mepet. Gitu. Iya. Nah, kalau kemudian katanya tinggal 1 minggu lagi ini kita COVID-nya pasien ICU-nya akan penuh, lalu kita harus tarik rem darurat, begitu, itu mepet, gitu loh. Mbok ya jangan seminggu, ya toh. Kalau bisa 2 pekan, 3 pekan sebelumnya sudah kasih ancer-ancer bahwa ini kemungkinan dengan proyeksi yang ada fasilitas kesehatan akan berbahaya misalnya begitu. Jadi semua orang itu sudah akan bisa bersiap-siap begitu. Nah, terakhir nih karena faktor durasi juga ya. Ini kan sudah ada batasan-batasan waktunya ya, gitu ya. Untuk dia bisa baca. Saya bisa membaca tanda-tanda alam karena saya punya GPS Pak, saya bukan supir Metro Mini gitu ya. Kalau supir Metro Mini jangan kan GPS, speedometer aja mati kan begitu kan. Maka poin tantangan kita pada hari ini itu sebetulnya sama, baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun di nasional, bahwa kita punya PR memaksimalkan ya agenda pencegahan COVID-19. Dan pada semua level itu kita gagal. Ya, baik 3T maupun 3M, termasuk di Jakarta misalnya 3M. Hemat saya kita selain bicara penegakan, kita juga harus bicara mengenai pembagian masker gitu. Saya nggak tahu apakah saya yang lewat ya Bang Gesia di DKI Jakarta ini ya, ada pembagian masker atau tidak begitu ya? Langsung aja ya. Iya. DKI Jakarta memberikan masker sejumlah 22 juta. Alhamdulillah saya belum kebagian ya.
Alhamdulillah saya belum kebagian. Nanti di mobil saya kasih badan. Iya, enggak gini, jangan setelah kita diskusi lalu saya dikasih kan begitu kan. Maksudnya kan Bapak bilang 22 juta, penduduk DKI Jakarta berapa, kan begitu. Harusnya kan sudah kebagian dan nyampe ya. Alhamdulillah juga saya tidak mendengar cerita itu. Nah kalau saya tidak mendengar, barangkali salah saya. Tapi saya katakan, saya aktif di grup, ya RT semenjak awal COVID ini, saya berkomunikasi intens dengan RT, saya bergaul dengan RW, saya WA-WA dengan lurah, ya, saya komunikasi dengan camat, gitu. Jadi kemanakah 22 juta itu, begitu. Jadi begini, jadi kita itu betul-betul harus menerapkan 3T dan 3M secara menyeluruh dan komprehensif, baru kita boleh berharap bahwa COVID ini akan turun. Tapi kalau kita ngomongin yang lain di luar 3T dan 3M, ya jangan berharap COVID itu turun. Begitu kira-kira Bang. Okay. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inti dari diskusi kita malam ini sampai pagi ini jam 1 pas. Sebenarnya adalah yang tadi dikutip oleh Saudara Edi Suparno, solus populi, superma lex esto. Itu sebetulnya artinya tidak hanya keselamatan dari rakyat adalah hukum tertinggi sebuah negara, tapi juga kesejahteraan. Itu satu rangkaian. Itu dikemukakan oleh filosof Yunani kuno Cicero yang awalnya adalah seorang pengacara di Yunani zaman sebelum Masehi. Pemirsa, dua-duanya itu prinsip tadi sebenarnya dianut oleh Undang-Undang Dasar kita. Tapi dalam hal terjadi pandemi COVID ini, sebenarnya terjadi harus ada yang dipilih. Mana yang kita prioritaskan. Berbeda dengan Cicero, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, yang presiden sekarang, pada 27 Maret yang lalu, dia berpidato di depan Kongres Amerika dan dia mengatakan bahwa kita sudah mendemonstrasikan dalam 3 tahun kita bisa membangun kembali ekonomi kita yang tadi cuma tumbuh 3,4%, sekarang tumbuh jadi 7%. Tapi kita belum punya pengalaman membangun atau membangkitkan kembali orang yang mati menjadi hidup kembali. Jadi pilihan dia adalah keselamatan dari warga. Kami diskusikan, Anda lah yang simpulkan. Kita ketemu LC akan datang.